Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita betapa gadget ini bagikan pedang bermata dua khususnya dalam keimanan kita. Tadi Kiai Sumarno dan juga Kokolim menjelaskan betapa gadget ini sangat berpengaruh. Bisa dua-duanya, bisa membawa keburukan atau sebaliknya bisa membawa kebaikan. Nah kita perdalam materi ini, tema besar ini dengan sesi tanya jawab. Insya Allah sudah siap. Ada Mas Hafiz Zahrul yang insya Allah nanti yang pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh Kokolim. Silakan Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Zahrul ingin bertanya kepada Kokolim, Ustadz Kokolim. Ini kan setiap orang sudah memiliki handphone. Bahkan sudah seperti adik sendiri yang selalu dibawa kemana-mana. Sebagai contoh ketika khutbah tidak mendengarkan, melainkan memainkan handphone atau gadget. Menurut Ustadz Kokolim, secara akhlak itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa ditambahkan Yai Sumarno secara fikih bagaimana hukumnya? Sah apa enggak itu sholat Jumatnya? Silakan dijawab dulu Kokolim. Oke, Masya Allah. Jadi dari awal sudah Koko sampaikan bahwa teknologi yang bernama gadget ini tergantung siapa yang menggunakannya. Ya kan? Tidak luput juga bahwa gadget ini juga bisa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mengganggu aktivitas ibadah kita tergantung kita yang menggunakan gadget tersebut. Yang jelas ketika kita bawa ketika hubungan hablim minallah, maka hablim minannasnya kita tinggalkan dulu. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta kefokusan, apalagi ketika tadi bertanya masalah dibawa dalam sholat atau khutbah. Di khutbah itu jelas ketika imam belum naik di mimbar sudah disampaikan, ya kan? Apabila idza sa'idal khatimu 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, maka dengarkanlah. Wa ansitu, maka diam kita. Kita dengarkan baik-baik khutbah mereka. Kenapa? Kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Padahal itu di waktu sholat zuhur. Karena 2 rakaatnya lagi itu adalah mendengar khutbah. Jadi ketika kita khutbah, kita jangan sibuk bermain dengan gadget. Kenapa dia bawa dalam sholat? Tidak masalah handphonenya di silent dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya nanti di dalam sholat itu ketika selesai sholat kan di masjid tidak luput dari pengajian. Ketika pengajian dia butuh gadget, bisa silaturahim di sana, dia bisa buka dalil apa yang disampaikan ustadznya. Karena di dalam gadget sekarang ini tidak semuanya negatif. Bahkan sekarang Al-Quran pun sudah ada di gadget, ya, silaturahim di gadget dengan suara azan, waktu sholat, semuanya ada di handphone. Mungkin kalau zaman dulu kita melihat handphone, mungkin kita bisa seuzon, ya, tapi sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena handphone ini bisa jadi sarana kita untuk komunikasi, sarana untuk kita menuntut ilmu, ya. Jadi Masya Allah ya Ibu ya, itulah teknologi bermata dua. Gadget ini bermata dua, bisa negatif, bisa positif, tergantung kita yang menggunakannya. Maka ketika menggunakan gadget, pertama iman dan ilmu kita utamakan. Sehingga gadget akan menjadi manfaat dan berkah buat kita semuanya. Masya Allah. Baik, Kiai Sumarno mungkin bisa ditambahkan terkait dengan gadget tadi bahwa seperti yang tadi disinggung ada sholat Jumat, tapi kan itu kan ketika kita berbicara itu mengurangi atau bahkan tidak sah Jumatannya. Atau tadi yang termasuk yang Al-Quran ada di dalam gadget itu. Silakan Kiai. Bismillah walhamdulillah. Sesungguhnya kita bicara sholat Jumat dulu, ada rukun dan ada syarat. Sholat itu terdiri ada rukun dan ada syarat. Mendengarkan khutbah itu adalah merupakan rukun Jumat. Jadi sholat Jumat itu satu paket. Sholatnya juga dan mendengarkan khutbah juga. Ya. Maka tadi Kolim bilang kenapa sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat sesungguhnya pelaksanaannya komunikasi kepada Allah 2 rakaat. Dan yang kedua adalah komunikasi antara sesama dengan isinya di dalamnya adalah wasiat. Memberikan nasihat itu menjadi rukun. Nah ketika ada terjadi melaksanakan rukun, enggak boleh tercampur dengan yang lainnya. Walaupun kita lagi mendengarkan khutbah Jumat, ada di dalamnya ada orang berisik. Lantas kita tegur dia, jangan, biarkan urusan. Karena ini urusan kita, hukum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khutbahnya kepanjangan, kita jenuh ngedengernya, iseng-iseng main HP. Ya.
Memang orang main HP nggak ada suaranya, yang ada tangannya. Mata dan hatinya tidak lagi melihat kepada si khotib. Ya. Ini yang dibilang wujuduhu ka'adamihi. Makanya dalam sholat itu ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Tiga-tiganya harus bersatu, nggak bisa berbeda. Soal alatnya, bendanya, jangankan kita bawa, ente telan masih boleh bang. Telan tuh HP masukin ke perut boleh, asal kuat. Jadi bukan masalah bawa HP-nya dalam sholat, menggunakan HP di dalam sholat, menyalakan. Itu yang satu. Ya, dalam khutbah ada waktu yang namanya menekan khutbah Jumat, tidak boleh menghidupkan atau menggunakan HP. Bawa HP silahkan, telan sebelum sholat juga nggak apa-apa. Tapi menggunakan jangan. Ya. Yang kedua, tadi apa yang ditanyakan yang kedua? Bagaimana termasuk banyak aplikasi Al-Quran di dalam handphone. Bolehkah aplikasi Al-Quran di dalam handphone? Aplikasi itu memang sudah tersedia dan disediakan. Artinya ini kan kayak dunia Pak. Dunia ini pilihan. Hidup ini kita milih. Mau surga atau mau neraka. Allah abjad pun adil. Allah ciptakan ashabul yamin wa ashabus simar. Ada orang yang orang kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Kalau orang cerita ada ekstrimnya ekstrim mana? Ekstrim kanan apa ekstrim kiri? Dan itu harus ada keseimbangan. Jadi alhamdulillah syukur ada yang menciptakan aplikasi Al-Quran. Ketimbang yang namanya aplikasi game yang begitu banyak. Bukan lagi satu, bukan lagi puluhan, bahkan ratusan aplikasi game. Kita tahu aja jangan-jangan main HP mulu kali ya. Ya kan kita lihat aja di HP mau game yang bagaimana ada. Nah, seyogianya ketika kita ingin membuka aplikasi Al-Quran, ibu dan bapak, bacalah di dalam Al-Quran tadi bukan perintah saya tapi Allah yang memerintahkan. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan kau menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Ketika Anda membuka sekali lagi aplikasi Al-Quran, seyogianya Anda dalam keadaan suci. Baik. Oke, termasuk juga mungkin sangat harus berhati-hati ketika kita meletakkan handphone. Mungkin secara adab ya, ketika aplikasi Al-Quran itu ada di dalam handphone, kemudian kita naruh sembarangan mungkin di belakang, mungkin itu kurang ahsan begitu ya. Etika di sini, adab. Ya. Kan tadi ini Al-Quran bisa HP ini bisa berwujud sebagaimana wujud apa saja. Bisa berbentuk jadi Quran, bisa ada berbentuk jadi tape, bisa berbentuk jadi recorder, bisa ada berbentuk jadi segala macam. Orang kata ngirim duit juga bisa, jadi teller juga bisa ini. Ya, e-banking, ya kan? Bisa segala macam. Ketika dia berbentuk jadi tadi aplikasi Al-Quran, menyentuhnya saja harus dalam keadaan suci. Maka kita taruhnya pun dalam keadaan yang terhormat. Walaupun namanya Al-Quran tidak minta dihormati, tapi kita harus menghormati. Kenapa kita harus menghormati Al-Quran? Karena bukan yang namanya kelembarannya, bukan karena HP-nya, tapi karena isinya. Baik, Kiai, terima kasih untuk penjelasannya. Saya berikan satu kesempatan lagi kepada Ibu Nuke untuk bisa menanya, nanti insya Allah akan dijawab Kokolim dan juga Yai Sumarno. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan untuk Ustadz Sumarno. Apakah bagaimana cara mengontrol penggunaan HP untuk anak-anak dan cucu-cucu yang masih kecil? Terus ada lagi, apakah dibolehkan seorang istri membuka HP suaminya tanpa izin? Baik. Terima kasih. Menarik sekali pertanyaan, terima kasih Ibu Nuke. Yai Sumarno dan juga Kokolim nanti dijawabnya usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku.